Surat edaran ini sifatnya sementara, berlaku cuma 3 bulan sejak terbit tanggal 6 Februari 2026. Kenapa? Ya ini buat ngasih waktu ke Pemda buat menyesuaikan diri, dan tentu aja, ini kesempatan emas buat kalian biar bisa cepet-cepet manfaatin. Oke, sebelum kita mulai, biar nggak ketinggalan konten edukasi lainnya, jangan lupa ya, aktifkan tanda lonceng, like, dan subscribe channel informasi layanan masyarakat. Yuk kita mulai! Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, kali ini nih kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, khususnya buat kalian para pemilik usaha mikro dan kecil di Indonesia. Apa itu? Izin lokasi. Dulu mungkin, ribet banget yang ngurusnya. Tapi tenang, sekarang ada cara baru yang jauh lebih gampang. Yuk, kita bedah tuntas panduan KKPR buat usaha kalian. Biar pembahasannya runut dan gampang diikuti, Kia udah siapin agendanya ya. Pertama, kita lihat dulu masalah lamanya soal izin lokasi. Terus, kita kenalan sama solusinya, yaitu KKPR. Habis itu, kita bahas syaratnya apa aja, langkah-langkah ngajuinnya gimana, dan terakhir, ada beberapa poin penting lain yang wajib kalian tahu. Pokoknya singkat, padat, dan langsung ke intinya. Oke, kita masuk bagian pertama ya, masalah lama. Jujur aja deh, kita semua tahu kan, kalau urusan perizinan itu kadang bisa jadi, tantangan tersendiri. Apalagi buat kita yang usahanya masih skala mikro. Coba deh, mungkin kalian salah satunya. Ada yang punya usaha catering dari rumah, atau jualan online yang stok barangnya di garasi. Atau mungkin buka jasa laundry kecil-kecilan. Nah, pertanyaan soal perlu izin lokasi nggak ya? Pasti pernah kepikiran kan? Dan biasanya jawabannya itu bikin bingung. Tenang, kalian yang sendirian kok. Proses yang muter-muter, dokumen yang seabrek, plus ketidakpastian, itu semua sering banget jadi tembok penghalang. Akhirnya, banyak deh pengusaha mikro yang jadi nunda-nunda, atau malah ya udah deh bodo amat sama urusan legalitas. Padahal ini penting banget loh. Nah, ini dia bagian baiknya. Kita masuk ke solusi. Pemerintah ternyata sadar loh sama kendala ini. Makanya mereka memperkenalkan cara yang jauh lebih simpel buat para pelaku UMKM. Dasar hukumnya ini nih. Pemerintah lewat Kementerian Investasi nerbitin surat edaran yang kita lihat ini. Tujuannya apa? Jelas banget, bikin gampang proses penerbitan KKPR, singkatan dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang khusus buat usaha mikro. Wah, ini sih terobosan keren. Terus KKPR ini apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh cuma surat pernyataan mandiri. Jadi kalian sebagai pelaku usaha tinggal menyatakan aja kalau lokasi dan kegiatan usaha kalian itu udah sesuai sama tata ruang. Udah, gitu doang. Ini perubahan besar loh. Dari yang tadinya proses verifikasi ribet, sekarang jadi sistem yang basisnya kepercayaan. Pasti langsung pada nanya kan? Oke, kedengarannya gampang. Terus apa aja nih yang perlu disiapin? Nah, ayo kita bedah syarat-syaratnya. Dan ternyata kalau kita lihat, data yang dibutuhin itu simple banget. Kalian cuma perlu siapin info-info dasar. Kayak alamat lengkap, luas lahan yang dipakai berapa, titik koordinat, ini gampang banget. Tinggal lihat di Google Maps sama foto lokasi usaha kalian dari depan. Udah, nggak ada lagi tuh tumpukan dokumen yang bikin pusing. Nah, semua data yang tadi itu kalian tinggal tuangin ke dalam satu formulir. Namanya surat pernyataan mandiri. Contohnya kayak yang kalian lihat sekarang. Jelas banget kan formatnya, terstruktur, dan gampang banget isinya. Dokumen inilah yang jadi kuncinya. Tapi, ada satu hal penting nih yang perlu dicatat. Kemudahan ini khusus buat kategori usaha mikro ya. Menurut aturan ini, usaha mikro itu modalnya maksimal 1 miliar rupiah. Dan ingat, ini di luar nilai tanah sama bangunan loh. Jadi, pastiin dulu usaha kalian masuk kriteria ini. Oke, data udah siap, kriteria juga udah pas. Sekarang, gimana sih cara ngajuinnya? Yuk kita lihat prosesnya yang ternyata praktis banget. Prosesnya itu cuma 3 langkah gampang. Serius, cuma 3. 1. Siapin data-data yang tadi kita omongin. 2. Isi formulir surat pernyataan mandirinya. Ketiga dan terakhir, unggah surat itu ke sistem OSS atau Online Single Submission. Itu loh portal perizinan online-nya pemerintah. Semuanya online, jadi praktis banget kan? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita tutup, ada beberapa poin penting lainnya nih dari surat edaran ini. Ini krusial banget biar kalian pahamnya lengkap, nggak setengah-setengah. Pertama, ingat ya, kebijakan ini buat usaha yang risikonya rendah dan menengah rendah. Kedua, ini kabar bagus nih. Buat yang udah terlanjur ngajuin permohonan sebelum aturan ini keluar, tenang aja, proses kalian bakal disesuaiin sama aturan baru yang lebih gampang ini. Dan yang terakhir, ini penting banget.
Kalian bertanggung jawab penuh sama kebenaran data yang kalian kasih. Jadi kuncinya adalah kejujuran. Iya, perhatiin juga waktunya. Surat edaran ini sifatnya sementara, berlaku cuma 3 bulan sejak terbit tanggal 6 Februari 2026. Kenapa? Ya ini buat ngasih waktu ke Pemda buat menyesuaikan diri, dan tentu aja, ini kesempatan emas buat kalian biar bisa cepet-cepet manfaatin. Jadi intinya apa sih? Gini, pemerintah itu udah ngambil langkah besar buat nyederhanain birokrasi. Proses izin lokasi buat usaha mikro sekarang tuh udah nggak jadi momok yang menakutkan lagi. Justru sekarang jadi proses yang cepat, simple, dan yang paling penting basisnya adalah kepercayaan ke kita para pelaku usaha. Nah, dengan semua kemudahan yang udah ada di depan mata ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kalian. Siap nggak ngambil langkah ini? Biar usahanya jadi lebih resmi, kelihatan lebih profesional, dan yang pasti lebih terlindungi secara hukum. Kesempatannya ada di tangan kalian loh, jangan disia-siain.